Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi. Saya seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Saya seorang dokter, tetapi di video pertama ini, terus terang ini video pertama, karena ada tugas dari EOA Academy. Dan terima kasih untuk yang memberi tugas. Saya ingin sharing tentang kesehatan, tapi bukan kesehatan fisik, jasmani atau rohani, tetapi kesehatan dompet, kesehatan kantong. Gitu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya sharingkan ini bermanfaat dan menjadi sebuah pencerahan. Kalaulah itu merupakan sebuah ilmu, jadi ilmu yang bermanfaat dan bisa mengalirkan pahala walaupun kita semua sudah tidak ada di dunia ini. Oke, secara khusus saya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman yang kemarin tanggal 30 Oktober kalau nggak salah menerima pengumuman diterima sebagai calon ASN. Itu ya, calon pegawai negeri kalau dulu istilahnya, sekarang ASN. Ya, kenapa secara khusus saya ucapkan selamat? Karena topik yang akan saya sampaikan ini terkait dengan gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Kenapa saya ucapkan selamat? Karena di media sosial banyak sekali bertebaran rasa syukur yang diungkapkan oleh orang tua maupun yang bersangkutan ketika dia diterima sebagai CPNS. Jujur saja di Indonesia itu CPNS masih menjadi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia calon mantu idaman ya, bagi yang belum menikah tentunya ya. Nah, teman-teman, sebagai nanti calon PNS ASN maksud saya, Anda akan menerima SK ya, SK. Secara khusus saya memang berpesan pada teman-teman, saya kira bukan secara kebetulan Anda diterima sebagai calon ASN, itu adalah amanah dari Allah. Untuk itu semoga amanah ini bisa betul-betul, karena ini amanah dari Allah, tentu saja menjadi jalan untuk menuju Allah tentunya gitu ya teman-teman. Kenapa saya secara khusus menunjukkan ini SK ini maksud saya begini, saya teringat peristiwa yang sama ketika saya menerima SK CPNS waktu itu bulan Juli 1989, 31 tahun yang lalu. Dan jangan sampai teman-teman seperti saya. Penyesalan seumur hidup saya adalah bagaimana saya memperlakukan SK CPNS saya ya. 2 tahun setelah saya menerima CPNS SK ini, saya sekolahkan. Itulah yang menjadi penyesalan saya seumur hidup sampai saat ini. Terus terang waktu itu, atau teman-teman saya kira paham ya apa maksud disekolahkan. Disekolahkan itu artinya sertifikat ini berharga, sertifikat CPNS ini, SK ini berharga untuk sebagai jaminan hutang di bank. Nah, ini yang akan saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada saya atau sebagian besar PNS, mungkin 60-70% ya melakukan ini. Dulu mindsetnya itu, kalau saya tidak hutang, bagaimana saya punya rumah, bagaimana saya punya mobil, dan seterusnya. Untuk keinginan-keinginan yang menurut saya terlalu ingin cepat gitu ya. Nah, Bun, jangan melarang aja dong, tapi kasih solusi. Oke, nanti akan saya di belakang akan saya kasih solusinya gitu ya. Oke, teman-teman, kita mulai sharing saya dengan
Jadi jangan seperti saya ya. Jadi sebagai PNS yang punya penghasilan tetap itu, tetapi kayaknya penghasilan itu naik ya, tiap tahun naik, tetapi rasanya kok tidak meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Kemudian kalau ada darurat, ada kondisi darurat, maka justru pinjam gitu ya, tidak punya tabungan sama sekali. Kemudian banyak hutang, dan kadang-kadang mengandalkan kartu kredit. Naudzubillah min dzalik, sekarang saya sudah tidak pakai, sudah saya gunting, dan suka telat bayar, tagihan, hidup terlalu konsumtif, dan sudah gitu zaman Covid begini, kalau yang punya bisnis mungkin merasakan ya bagaimana lesunya bisnis atau loyo begitulah. Nah, teman-teman, saya ingin share ini dari orang terkaya Hong Kong gitu, Lee Ka-shing gitu ya. Saya ambil bagaimana presentase dari kita mengalokasikan dana sebagai mohon maaf, ini tidak hanya khusus untuk CPNS saja ya, atau PNS ya. Tadi saya untuk pintu masuk saja, tetapi untuk siapa saja yang mendengarkan video ini, apabila bermanfaat, saya akan sangat senang sekali. Jadi mereka-mereka yang punya penghasilan tetap gitu, bagaimana mengelola keuangannya itu. Yang pertama tentu saja kita punya kebutuhan pokok ya. Nah, itu sekitar 60% lah. Nah, kemudian 40%-nya lagi kita bagi menjadi tabungan 10%, kemudian dana darurat gitu. Kemudian bolehlah untuk lifestyle gitu ya, 10% gitu. Nah, selanjutnya untuk siswa juga ya, untuk sedekah, infak, wakaf dan sebagainya itu. Jadi tidak peduli berapa banyak uang yang Anda dapatkan, maka selalu ingat bahwa ada 5 bagian ini yang seharusnya kita jadi acuan gitu ya. Di beberapa perencana keuangan juga seperti itu. Jadi prosentasenya hanya beda-beda sedikit, tapi seperti itulah gambarannya. Nah, tadi ada 10% tabung ya. Saya nggak tahu sih pegawai negeri sekarang itu untuk sarjana misalnya, sebagian besar sekarang itu sarjana ya, 10%-nya berapa? Mungkin kalau kita hitung berapa ya, 400.000, 400-500 gitulah ya, kalau misalnya itu 4-5 juta. Nah, memang kita harus kenceng ya, harus kuat bahwa jadi mindsetnya jangan hutang, tapi kita coba untuk menabung. Nah, kira-kira tabungan apa ya yang bentuk kita tabung itu apa? Jadi kalau misalnya 400.000 dalam bentuk tabungan uang di bank gitu, kita lihat ya bagaimana cara kita mengalokasikan tabungan kita itu menguntungkan atau tidak. Itu kita melihat nilai inflasi. Ya, apakah nanti kita tabung dalam bentuk uang, dalam bentuk emas, atau deposito gitu ya. Nah, teman-teman, kita lihat dulu ya faktanya, tabungan, deposito, tentang kita pilih 3 dulu ya, untuk tabungan, deposito, dan emas. Jadi statistik di Bank Indonesia itu mengatakan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia itu berkisar antara 5-8% per tahun. Artinya apa? Setiap tahun harga-harga itu menjadi mahal. Mahalnya 5-8%. Nah, kalau tabungan kita itu tetap kalau dalam bentuk uang, maka pasti akan tergerus yang namanya inflasi gitu ya. Itu. Nah, gampangannya seperti inilah inflasi itu ya, kalau saya gambarkan sebagai ibu rumah tangga misalnya, tadinya dengan uang 100.000 kita itu belanja ke supermarket itu bisa penuh gitu ya, kereta dorongnya itu. Tapi semakin hari semakin tergerus, sehingga 100.000 mungkin hanya dapat minyak, telur, cuma tidak, kalau tadinya keranjangnya penuh sekarang hanya 4-5 macam barang gitulah itu ya. Itu kalau kita menjelaskan
inflasi dengan bahasa saya. Artinya barang-barang itu semakin mahal dan nilai uang itu semakin menurun. Jadi walaupun gaji kita tambah tapi termakan inflasi, jadi artinya tidak akan terasa, tidak menambah kesejahteraan. Nah, sekarang kita lihat faktanya tentang tabungan. Tabungan itu pertumbuhan tabungan di Indonesia itu tanpa melihat bunga itu riba ya, kita melihat faktanya saja, itu hanya sekitar 0,1 sampai 1% saja setahun. Kecuali memang Anda punya dana banyak gitu ya, didepositokan, itu deposito pun berkisar antara 2,8 sampai 7% aja setahun. Artinya apa? Ketika inflasi itu 5 sampai 8%, sementara bunga bank sama bunga deposito itu ya kalau pas 7% itu kayaknya, kalau 7% itu mungkin memang setara inflasi, tapi Anda harus punya uang dalam jumlah banyak seperti itu. Jadi kalau cuma uangnya sedikit atau lagi tadi tabungan cuma 400.000 sebulan, mungkin masuk yang 1% itu ya bunganya. Nah, bagaimana dengan emas gitu ya? Jadi emas itu pertumbuhannya itu rata-rata emas murni ya. Jadi kalau saya bicara emas itu adalah emas batangan, emas murni, bukan emas perhiasan gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bicarakan tentang bagaimana menabung emas itu. Tapi ini secara secara global dulu. Jadi pertumbuhan emas itu antara 15 sampai 40%. Artinya apa? Kalau kita menyimpan dalam bentuk emas, maka tentu saja kita tidak akan tergerus inflasi. Ya, itu yang namanya safe haven. Jadi menjaga nilai uang kita. Terus pasti kita berpikir kan, oh iya, ngomong-ngomong inflasi di Indonesia itu sejak kita merdeka, kalau kita bandingkan dengan emas waktu itu 1 gram pada waktu kita merdeka itu 200 rupiah. 200 rupiah dapat apa Bapak Ibu ya? Mungkin uang jajan anak kita aja. Sudah terjadi inflasi itu 376.500 kali. Apa kita mau terus-menerus seperti itu ya? Jadi kayaknya nilai uang kita banyak tetapi termakan inflasi. Jadi kalau bahasa ininya inflasi itu perampok legal ya, perampok yang dilegalkan. Jadi uang kita tergerus tapi kita nggak kerasa uang kita tergerus inflasi, itu artinya dirampok ya, gitu ya. Nah teman-teman mesti mikir. Jadi ini kalau menabung uang itu uang habis tergerus, tetapi beda kalau dengan menabung emas. Nah pasti Anda berpikir ya, Bu, emas kan mahal. Kayaknya kalau kita berpikir tentang emas itu barang mahal gitu, tidak terjangkau. Jangan mungkin mindset itu harus dihapus sekarang. Jangan masukkan ke pikiran kita. Sekarang akan lebih mudah teman-teman, karena dari EO Akul sudah menyediakan emas dengan gramasi kecil ya. Mulai dari ada 6 ukuran. Jadi mulai dari 0,1 gram, 0,2 gram, 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, dan yang terbesar adalah 5 gram. Sebentar lagi kita akan menunggu gramasi yang 10 gram, insya Allah ya, dalam waktu dekat. Kita doakan saja bersama-sama. Nah teman-teman, tadi misalnya cuma bisa menabung 400.000 ya, itu bisa loh dapat ya kalau setengah gram belum dapat ya, sekarang emas sudah 1 juta ya, paling enggak misalnya 0,4 gitu paling enggak, atau ini 0,1 dan 0,2. Tetapi memang harus punya niat yang kuat ya. Masukkan ke pikiran kita bahwa kita bisa menabung itu bukan, jadi kalau pikiran kita susah ya susah jadinya gitu ya. Nah kemudian jadi kalau Anda menunda emas, menunda untuk menabung, artinya Anda menunda memikirkan masa depan Anda. Jadi wasilah emas membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya,
Karena semakin lama Anda menunda, artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan kita, ya. Dan membeli emas artinya membeli masa depan kita dengan harga hari ini. Bagaimana? Kira-kira ada sedikit pencerahan? Saya nggak tahu Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kebenaran harus saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi wasilah dari kebermanfaat ilmu. Sekali lagi saya karena sudah pensiunan, pikirannya harus sudah akhirat terus ya. Nah, kita semua tahu bahwa apa yang dibawa ke akhirat setelah kita tidak ada nanti adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, kemudian ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Mudah-mudahan video ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tetap mengalirkan pahala walaupun kita nanti sudah tiada. Anda juga bisa memanfaatkan video ini apabila Anda lakukan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian apa yang saya sampaikan ini ada yang tersinggung ya. Tadi misalnya tentang sekolah ini, itu saya cuma mencontohkan, tapi contoh saya bisa berkata begitu karena saya adalah pelaku utama ya, yang saya sesali seumur hidup saya tadi itu ya. Sekali lagi selamat untuk teman-teman yang mendapatkan SK keanugeraan atau di luar yang CPNS juga yang mendapatkan rezeki. Saya doakan semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang berkah dan berlimpah sehingga bisa menabung emas ya. Tambah sekeping tambah berkah. Itu terima kasih. Jangan kalah sama cucu saya. Cucu saya sudah saya ajari supaya di dalam pikirannya ada mindset tentang emas, supaya masuk ke dalam, walaupun dia hanya melihat bermain dengan emas ini, saya harapkan masuk ke dalam pikirannya. Begitu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.